Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Gunawan Wibisono, dan para dosen penguji, pada kesempatan kali ini saya, Karina Hesa Afifah, akan mempresentasikan skripsi S1 saya yang berjudul Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Perusahaan Non-Target Boykot Organik Pasca Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Studi empiris pada perusahaan makanan minuman dan fast moving consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun pembahasan pada skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Dimulai dengan bab 1 yang merupakan bagian pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini diawali oleh konflik antara Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Kondisi masyarakat Gaza yang sangat memprihatinkan selama perang berlangsung menjadi sorotan masyarakat dunia. Selain dukungan berupa materi, berbagai bentuk dukungan juga diberikan oleh berbagai pihak di seluruh dunia seperti dukungan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada tanggal 8 November tahun 2023, MUI menetapkan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina pada sidang rutin Komisi Fatwa MUI. Fatwa tersebut mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam membantu Palestina dan mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Palestina dan menghindari konsumsi serta menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel maupun yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Penetapan fatwa tersebut merupakan bentuk dukungan MUI terhadap gerakan internasional BDS Movement. BDS merupakan kependekan dari Boycott, Divestment, and Sanctions, yaitu sebuah gerakan yang dipimpin oleh Palestina untuk mencapai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Seruan BDS Movement terkait boykot merek produk perusahaan yang terafiliasi dengan Israel secara cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia dan banyak diserukan melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter atau X. Masyarakat Indonesia memberikan respon yang beragam terkait kebijakan boykot tersebut. Menurut Munandar, sebagian besar netizen Indonesia mendukung penuh dilakukannya boykot terhadap produk yang terkait dengan Israel. Namun terdapat masyarakat yang resah pada dampak boykot terhadap perekonomian nasional Indonesia. Sentimen dan persepsi masyarakat Indonesia mengenai kebijakan boykot yang dikeluarkan oleh MUI bisa diketahui dengan melihat reaksi pasar modal Indonesia. Berdasarkan reaksi pro kontra masyarakat terhadap kebijakan boykot MUI, peneliti ingin melihat seberapa luas imbauan boykot akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Dan mungkinkah imbauan tersebut juga berpengaruh terhadap perusahaan pesaing target boykot yang bisa menjadi substitusi perusahaan target boykot. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada sentimen dan pendapat yang berbeda dari masyarakat Indonesia sejak topik boykot produk yang terafiliasi dengan Israel ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat yang tidak setuju terhadap fatwa MUI berpendapat bahwa boykot bisa menurunkan omset, mengganggu perekonomian nasional, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat khawatir terhadap kondisi perekonomian nasional Indonesia akibat gerakan boykot yang dilakukan. Isu tersebut salah satunya dikemukakan oleh seorang peneliti Indef yaitu Ahmad Heri Firdaus. Adapun kelompok masyarakat yang mendukung fatwa MUI berpendapat bahwa boykot bisa menjadi momentum untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi bangsa Indonesia dengan mendorong industri lokal dan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Yang didukung oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waze, boykot yang terjadi di Cina terhadap produk Jepang selama tahun 2012 menimbulkan kerugian bagi pihak lokal yang melakukan joint venture untuk memproduksi produk Jepang. Kerugian tersebut bisa sedikit terimbangi dengan keuntungan yang didapat oleh merek produk lokal yang belum didorong secara optimal oleh upaya pemerintah dalam mendukung industri nasional ataupun lokal. Dilaporkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, sebagian besar produk yang terpengaruh oleh ajakan boykot terhadap Israel ini merupakan produk barang konsumen yang bergerak cepat atau fast moving consumer goods atau FMCG. Merek perusahaan makanan cepat saji dan FMCG menjadi kelompok target organik boykot atau boykot organik oleh BDS Movement yang didukung dengan kebijakan MUI. Organik boykot merupakan boykot yang dimulai dari gerakan masyarakat di masing-masing negara setelah mengetahui keterlibatan berbagai perusahaan dalam genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Merek perusahaan dari target organik boykot di antaranya ada Domino's Pizza, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Pizza Papa John's, Coca-Cola, Nestle, Oreo, Unilever, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat yang melakukan organik boykot atau boykot organik akan menghindari produk dari perusahaan target boykot dan mencari barang substitusi atau barang pengganti yang sejenis dengan barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, reaksi pasar yang akan diteliti pada penelitian ini spesifik dengan melihat reaksi dari perusahaan sektor makanan minuman dan juga fast moving consumer goods di Indonesia yang bukan merupakan target boykot dan berpotensi menjadi substitusi dari target boykot. Selanjutnya pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah terdapat reaksi pasar modal terhadap ditetapkannya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tercermin dengan adanya abnormal return dan perbedaan average abnormal return saham yang positif pada perusahaan non-target boykot pada sektor makanan minuman dan FMCG di sekitar tanggal ditetapkannya fatwa serta sebelum dan setelah tanggal ditetapkannya fatwa tersebut. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ditetapkannya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 terhadap pasar modal Indonesia, khususnya pada perusahaan sektor makanan minuman dan FMCG yang tidak diboykot dengan menggunakan abnormal return dan average abnormal return yang bisa menunjukkan kondisi saham dan sentimen para investor atau masyarakat Indonesia. Selanjutnya, motivasi penelitian di sini adalah penelitian yang ada umumnya membahas tentang dampak kebijakan boykot terhadap perusahaan target boykot. Adanya penelitian terhadap perusahaan non-target boykot yang berpotensi menjadi substitusi perusahaan target boykot bisa menjadi bukti empiris untuk membantu melihat seberapa luas pengaruh kebijakan boykot terhadap reaksi pasar modal di Indonesia. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain yang pertama pada bidang akademisi yaitu sebagai bahan referensi literatur untuk diskusi dan juga pembelajaran, lalu bagi investor sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan investasi dengan mengetahui prospek saham perusahaan non-target boykot organik atau perusahaan non-target pada sektor perusahaan makanan minuman dan juga FMCG. Lalu untuk masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dampak boykot organik dan kesadaran untuk menggunakan produk lokal atau produk negeri. Lalu bagi pembuat kebijakan dapat bermanfaat untuk memahami dampak ekonomi dengan bukti empiris, evaluasi dampak serta pelayakan kebijakan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan berikutnya. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu berfokus pada reaksi pasar modal Indonesia khususnya pada perusahaan non-target pada sektor perusahaan makanan minuman dan FMCG atau boykot organik. Nah, lalu penelitian ini akan diuji dengan studi peristiwa dan akan menggunakan periode estimasi selama 120 hari dan periode jendela selama 15 hari. Selanjutnya masuk ke bab 2 bagian landasan teori.
Terdapat beberapa teori yang menjadi kerangka berpikir dalam menjawab masalah dan pertanyaan dalam penelitian. Selain itu, teori-teori berikut juga digunakan dalam membantu merumuskan hipotesis penelitian. Nah, berikut beberapa poin penting dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada studi peristiwa. Metode studi peristiwa ini akan mengevaluasi dampak kejadian tertentu terhadap nilai sebuah perusahaan menggunakan data pasar keuangan. Studi peristiwa juga mengukur dampak ekonomi suatu peristiwa dengan mempelajari perubahan harga saham dalam waktu yang singkat. Untuk melakukan studi peristiwa diperlukan terlebih dahulu untuk menentukan peristiwa serta periode estimasi dan periode jendela. Lalu ada teori pasar modal. Terdapat teori penting dalam pasar modal yaitu efficient market hypothesis, bahwa harga sekuritas di pasar sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Adapun tingkat efisiensi pasar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat efisiensi pasar yang lemah, di mana harga-harga di pasar mencerminkan harga-harga historis, lalu tingkat efisiensi pasar semi kuat, di mana harga-harga di pasar mencerminkan semua informasi yang disediakan secara publik, lalu tingkat efisiensi pasar yang kuat, di mana harga-harga di pasar mencerminkan semua informasi yang ada, baik itu yang publik maupun yang tidak. Lalu ada teori abnormal return. Menurut McKinley, untuk menilai pengaruh suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan di pasar modal diperlukan penggunaan abnormal return sebagai variabel yang akan diteliti. Adapun pada penelitian ini, abnormal return dihitung dengan market model. Karena menurut Pittman, market model OLS pada perhitungan abnormal return dapat memberikan hasil yang lebih superior untuk analisis studi peristiwa. Yang terakhir ada teori substitusional. Terdapat dua efek penting pada teori ini, yaitu efek transfer yang terjadi ketika konsumen beralih dari produk yang diboikot ke merek produk lain, lalu efek batalan yang terjadi ketika konsumen keluar sepenuhnya dari pasar yang diboikot. Ketersediaan substitusi yang sesuai untuk produk yang diboikot akan meningkatkan kemungkinan partisipasi dari konsumen. Selanjutnya, bagian penelitian sebelumnya. Terdapat penelitian sebelumnya yang menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa menggunakan abnormal return sebagai indikatornya, seperti beberapa penelitian berikut. Penelitian berikut juga menunjukkan adanya pengaruh pengumuman boikot terhadap harga saham perusahaan yang secara lebih luas bisa berimplikasi pada kondisi pasar modal. Adapun kelompok yang pertama adalah penelitian terhadap perusahaan target boikot. Yang pertama dilakukan oleh Pruitt dan Friedman tentang efektivitas atau keberhasilan boikot konsumen dengan menganalisis perubahan pola harga saham perusahaan target boikot sebelum dan setelah pengumuman boikot. Hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman boikot konsumen memberikan efek negatif yang sangat signifikan terhadap harga saham perusahaan target. Penelitian lain juga dilakukan oleh White dan Carey tentang dampak pengumuman dilakukannya dan dihentikannya boikot konsumen yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1962 hingga 1986 terhadap 41 perusahaan yang diboikot. Hasil penelitian ini pengumuman boikot konsumen berdampak negatif secara signifikan terhadap harga saham perusahaan yang diboikot. Lalu adapun penelitian yang dilakukan oleh Rasia et al. Tentang perubahan harga saham merek yang diduga terafiliasi dengan Israel setelah imbauan boikot oleh BDS Movement dan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 dikeluarkan. Hasilnya yaitu setelah ditetapkannya Fatwa MUI terjadi penurunan yang signifikan pada harga saham perusahaan target boikot di pasar modal Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang hasilnya berhubungan dengan perusahaan non target boikot seperti pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chavis and Leslie tentang dampak boikot anggur Prancis di Amerika Serikat terhadap penjualan perusahaan anggur Prancis dan perusahaan anggur dari negara selain Prancis, yang memiliki hasil bahwa perusahaan anggur yang diboikot mengalami penurunan penjualan yang signifikan dan perusahaan anggur yang tidak diboikot mengalami peningkatan penjualan. Selanjutnya masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa yang menggunakan pendekatan studi peristiwa dan menggunakan variabel berupa abnormal return yang dihitung dengan market model. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga saham dan juga indeks harga saham gabungan yang diperoleh dari situs Yahoo Finance. Lalu data perusahaan sampel diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dan diperoleh sebanyak 39 perusahaan sampel dengan teknik purposive sampling dengan ketentuan antara lain yang pertama terdaftar di BEI setidaknya sejak awal tahun 2023, bukan pemilik atau pengelola merek produk target boikot, tidak mengalami delisting atau suspensi dari BEI selama tahun 2023 dan data harus tersedia di situs resmi Yahoo Finance. Adapun model pengujian hipotesis, yang pertama menggunakan abnormal return atau AR yang dihitung dengan market model. Adapun rumus AR adalah actual return dikurangi dengan expected return. Actual return dapat dicari dengan rumus demikian, yang melibatkan harga saham harian, lalu expected return dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mencari market return yang menggunakan IHSG, lalu setelah didapatkan market return, dimasukkan ke rumus regresi market model seperti yang tertera, dan setelah dihitung akan didapatkan alpha dan betanya yang akan digunakan untuk menghitung expected return seperti rumus yang tertera. Nah, lalu selain menggunakan abnormal return, juga digunakan average abnormal return dengan rumus jumlah dari abnormal return dibagi dengan jumlah datanya, seperti itu. Lalu ada teknik pengujian. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk sampel yang kurang dari 50 digunakan uji Shapiro-Wilk menurut Mishra dengan ketentuan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal.
Adapun apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Lalu untuk uji hipotesis, jika data berdistribusi normal maka dilakukan atau digunakan one sample t-test untuk hipotesis pertama dan paired sample t-test untuk hipotesis kedua. Namun apabila data tidak berdistribusi normal, digunakan one sample Wilcoxon sign rank test untuk hipotesis pertama dan uji Wilcoxon sign rank test untuk hipotesis yang kedua. Selanjutnya memasuki itu tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Nah, penelitian ini menggunakan data abnormal return saham harian dan average abnormal return saham sebelum dan setelah di sekitaran tanggal ditetapkannya fatwa MUI. Lalu periode estimasinya sebanyak 120 hari, yaitu dari tanggal 2 Mei 2023 hingga 27 Oktober 2023, dan menggunakan periode jendela selama 15 hari dari tanggal 30 Oktober 2023 hingga 17 November 2023. Lalu untuk hasil analisis statistik deskriptifnya adalah diketahui bahwa nilai minimum semua data tersebut bernilai negatif, yang berarti memberikan return yang negatif, dan nilai maksimum seluruh data bernilai positif yang menandakan terjadinya return positif. Terdapat nilai rata-rata positif dan negatif yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return sampel yang cenderung negatif pada hari yang memiliki nilai rata-rata negatif, dan begitu pula sebaliknya. Abnormal return negatif terjadi pada hari kelima, keempat, ketiga, dan sehari sebelum peristiwa, pada hari H peristiwa, dan sehari setelah peristiwa, dan hari ke-6 setelah peristiwa. Sedangkan sisanya bernilai positif. Nilai average abnormal return setelah peristiwa yang lebih besar dibandingkan sebelum peristiwa menunjukkan adanya perbedaan average abnormal return yang positif. Adapun standar deviasi menunjukkan variasi dari data di dalam kelompok data. Data average abnormal return harian sebelum dan juga setelah peristiwa bisa dilihat dalam bentuk grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai average abnormal return sebelum peristiwa cenderung mengalami penurunan, dan nilai average abnormal return setelah peristiwa berangsur-angsur mengalami peningkatan, meskipun mengalami penurunan yang cukup tajam di hari kelima dan ke-6. Nah, penurunan di hari ke-6 mungkin dapat disebabkan karena pada tanggal 16 November tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis pemberitahuan informasi palsu atau informasi hoax terkait daftar produk yang diharamkan oleh MUI yang tersebar di media sosial. Informasi tersebut berkaitan dengan seruan boikot dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang mungkin mempengaruhi sentimen investor terhadap kelompok merek produk yang dianggap terafiliasi Israel dan tidak, khususnya pada sektor makanan minuman dan fast moving consumer goods. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Didapatkan nilai signifikansi dari data-data adalah kurang dari 0,05, sehingga data abnormal return saham harian selama periode jendela dan data average abnormal return sebelum dan setelah ditetapkannya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk hipotesis yang pertama. Dari hasil uji hipotesis tersebut diketahui bahwa signifikansi seluruh data abnormal return saham harian kecuali pada hari ke-6 setelah penetapan fatwa MUI memiliki nilai lebih dari 0,05, yang berarti nilai abnormal return tidak signifikan. Adapun nilai signifikansi dari abnormal return saham pada hari ke-6 setelah peristiwa fatwa MUI sebesar 0,035, yang lebih kecil dari 0,05. Nah, walaupun abnormal return saham yang signifikan pada hari ke-6 menunjukkan adanya reaksi pasar modal terhadap peristiwa, rata-rata abnormal return saham di hari ke-6 bernilai negatif yang ditunjukkan pada hasil analisis deskriptif, sehingga H1 ditolak. Dengan demikian tidak terdapat reaksi pasar modal terhadap penetapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tercermin dalam abnormal return saham yang positif dan signifikan pada perusahaan sektor makanan minuman dan FMCG yang tidak diboikot di sekitar tanggal peristiwa. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis yang kedua, yaitu dengan Wilcoxon sign rank test, di mana diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa nilai perbedaan average abnormal return sebelum dan setelah peristiwa tidak signifikan, sehingga H2 ditolak. Dengan demikian tidak terdapat reaksi pasar modal terhadap penetapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tercermin dengan adanya perbedaan yang positif dan signifikan dari average abnormal return pada perusahaan sektor makanan minuman dan fast moving consumer goods yang tidak diboikot pada sebelum dan setelah tanggal peristiwa. Berdasarkan hasil kedua uji hipotesis, tidak terdapat reaksi pasar modal akibat penetapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tercermin dalam AR saham yang positif dan signifikan serta perbedaan AR saham yang positif dan signifikan pada sebelum dan setelah peristiwa, khususnya pada perusahaan non-target boikot sektor makanan minuman dan FMCG yang terdaftar di BEI. Nah, meskipun boikot bisa merugikan perusahaan target menurut penelitian-penelitian sebelumnya, boikot itu tidak otomatis menguntungkan perusahaan pesaing yang dapat menjadi substitusi mereka, kecuali konsumen secara khusus termotivasi untuk mendukung alternatif yang tersedia. Lalu adanya abnormal return meskipun tidak signifikan menunjukkan adanya informasi yang tidak diketahui secara publik, sehingga harga-harga di pasar hanya mencerminkan informasi yang tersedia secara publik saja. Nah, tidak adanya reaksi pasar disebabkan oleh keterbatasan sampel perusahaan substitusi pada sektor makanan minuman dan FMCG. Sehingga sampel perusahaan tidak dapat menangkap seluruh kinerja perusahaan substitusi pada sektor makanan minuman dan juga FMCG. Nah, sifat produk boikot organik yang merupakan kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan minuman dan FMCG, memungkinkan besarnya efek transfer yang terjadi, yaitu peralihan konsumen dari produk yang diboikot ke produk serupa yang tidak diboikot. Lalu, menurut Weiss et al., boikot perlu diimbangi oleh adanya produk substitusi dengan harga dan kualitas yang sesuai. Nah, dari pernyataan ini, tidak semua perusahaan substitusi memperdagangkan sahamnya di pasar modal Indonesia atau BEI seperti PT Wings Group dan PT Santos Jaya Abadi. Padahal kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar tetapi tidak dapat ditangkap datanya karena tidak terdaftar di BEI. Lalu faktor lain yang menyebabkan ketidakadaannya reaksi pasar modal ialah adanya preferensi masyarakat terhadap perusahaan tertentu karena abnormal return saham perusahaan tertentu yang lebih tinggi dari perusahaan lainnya di sekitaran tanggal peristiwa seperti Pionerindo, Grup Internasional, TBK, atau yang merupakan pemilik merek dagang CFC. Lalu kekhawatiran masyarakat terkait isu dampak boikot terhadap ekonomi nasional sebenarnya bisa ditanggulangi dengan memanfaatkan potensi memajukan produk lokal sebagai produk substitusi boikot. Namun belum terdapat upaya resmi dari pemerintah yang dipublikasikan khusus untuk mendorong produk lokal sebagai produk substitusi boikot yang terjadi. Selanjutnya adalah bab terakhir atau bab 5, yaitu yang pertama ada simpulan. Yang pertama, tidak terdapat reaksi pasar modal khususnya pada perusahaan non-target boikot organik terhadap penetapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Lalu yang kedua, terdapat perusahaan non-boikot yang cenderung lebih disukai oleh masyarakat dan keterbatasan sampel serta bentuk efisiensi pasar yang semi kuat yang menjadi beberapa alasan tidak terdapatnya reaksi pasar modal. Lalu yang ketiga, sulit untuk mengidentifikasi sentimen investor terhadap himbauan boikot organik pada penetapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 karena tidak adanya reaksi pasar modal tersebut. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah rentang waktu yang digunakan pada periode jendela cukup pendek dan penelitian ini berfokus pada boikot organik pada fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sehingga populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bukan target boikot pada sektor tertentu saja yaitu sektor makanan minuman dan FMCG. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran terkait reaksi pasar modal terhadap kebijakan boikot khususnya boikot organik pada perusahaan non target boikot, lalu dapat dijadikan tambahan referensi dan bukti empiris serta penelitian ini dapat membantu investor untuk mengevaluasi kinerja saham perusahaan non target boikot organik.
Dan yang terakhir, adanya saran penelitian untuk penelitian berikutnya antara lain dapat memperluas tentang waktu pengamatan, lalu menggunakan jenis gerakan boikot lainnya, dan menambah jumlah sampel perusahaan target boikot yang berpotensi menjadi substitusi target boikot dengan memperluas sektornya seperti itu. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.